Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan kepada Tuhan untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan melalui pujian, melalui renungan firman Tuhan, dan juga melalui pokok doa yang akan kita naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita menaikkan satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Melalui pujian ini kita dapat memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kasih, rahmat, dan anugerah Tuhan sungguh nyata dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari dengan sungguh kita menaikkan pujian ini sekali lagi sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku
sepanjang hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kasih, atas cinta dan pemeliharaanmu yang sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk datang ke hadapan hadirat-Mu, menaikkan setiap syukur, menaikkan setiap pujian kami melalui pujian, mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan menaikkan setiap pergumulan kami ke hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas hari yang baru yang Tuhan berikan kepada setiap kami, sehingga kami boleh datang bersekutu kembali di hadapan hadirat-Mu. Itu semua bukan karena kuat dan hebatnya kami, namun hanya karena pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, banyak hal yang kami perbuat yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu. Banyak hal yang membuat hati-Mu Tuhan, membuat hati-Mu tidak layak. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang maha pengasih, Engkau adalah Allah yang maha pengampun. Kiranya Tuhan mengampuni setiap kami, sehingga kami boleh layak untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu pada saat pagi hari ini. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, agar nama-Mu terus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita menyanyikan satu pujian sebagai perenungan kita, bahwa mujizat Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang mengerti, Dia adalah Allah yang peduli dalam setiap peristiwa yang kita hadapi dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Dia mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari kita pujikan ini dari awal. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah.
Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan untuk saudara-saudari sekalian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik itu sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan bahkan daripada itu kita boleh melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita masih hidup di dunia ini, tentunya rasa khawatir itu ada dalam diri kita. Terkadang kita mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu untuk kita khawatirkan. Misalnya kita khawatir mengenai pekerjaan, mengenai kebutuhan kita sehari-hari, mengenai masa depan anak-anak bagi mereka yang sudah berkeluarga. Saudara, kita harus tahu bahwa ketika Tuhan mengizinkan kita untuk hidup di dunia ini, tentunya Tuhan akan selalu memelihara kehidupan kita, dan kita tidak kekurangan satu apapun di dalam Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, saudara. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya.
asalkan kita percaya bahwa Tuhan akan selalu mencukupkan apapun yang kita butuhkan. Saudara yang terkasih, dalam bacaan kita saat ini kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya dengan mengubah air menjadi anggur dalam sebuah pesta perkawinan di Kana. Dan ini merupakan mujizat Tuhan Yesus yang pertama kali. Mari kita lihat bersama-sama dalam ayat yang ketiga, di mana di sana mengatakan ketika Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Saudara-saudari, perlu kita ketahui bahwa bagi orang Yahudi, menyediakan anggur dalam pesta perkawinan merupakan lambang sukacita dan unsur penting yang wajib disediakan dalam sebuah pesta. Ketika kehabisan anggur, tentunya situasi ini merupakan situasi yang sangat memalukan bagi keluarga yang mengadakan pesta itu. Pasti ada kebingungan dan rasa khawatir yang dialami oleh tuan pesta dan pelayan-pelayan yang ada di pesta tersebut. Pasti mereka merasa kebingungan, merasa khawatir ketika mereka kehabisan anggur di tengah maraknya pesta perkawinan yang diadakan. Dan apabila tamu-tamu mengetahui hal ini, tentunya membuat tuan pesta atau pelayan-pelayan itu merasa malu. Saudara, ada kemungkinan yang mengatakan mengapa mereka kehabisan anggur. Ada yang mengatakan bahwa ada banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus dalam pesta perkawinan itu karena mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya kepada Yesus sebelum mereka melihat langsung, melihat secara nyata mengenai mujizat yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga melalui mujizat yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus menjawab setiap keraguan dari orang tersebut. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kehabisan anggur tentunya sangat membuat khawatir, sangat membuat kebingungan bagi tuan pesta dan juga pelayan-pelayan yang ada. Kemudian dilanjutkan dengan ayatnya yang keempat, di mana Yesus menjawab kepada Maria ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Kata saatku belum tiba, hal ini berbicara mengenai waktu, bahwa waktu Tuhan belum tiba. Akan tetapi, Tuhan Yesus menunjukkan belas kasih-Nya kepada keluarga yang mengadakan pesta perkawinan itu. Tuhan tidak ingin mempermalukan mereka, dan Maria juga percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menolong mereka ketika mereka menghadapi situasi yang tidak mengenakan, ketika mereka kebingungan dan khawatir ketika kehabisan anggur dalam pesta perkawinan itu. Saudara-saudari yang terkasih, saya sedikit sharing ketika saya SMA, saya mengalami sakit. Dan pada saat itu juga saya dibawa ke rumah sakit oleh tempat tinggal saya, dibawa ke rumah sakit terdekat. Dan satu hal yang tidak terduga ketika dokter menyampaikan informasi bahwa saya harus segera dioperasi karena usus buntu. Hal ini membuat saya kaget dan ada rasa takut dalam diri saya. Sudah ada pikiran-pikiran negatif yang ada di benak saya. Saya berpikir bahwa bagaimana jika operasinya tidak berjalan dengan lancar dan saya meninggal dunia. Akan tetapi ketika saya berdoa, saya percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan yang terbaik bagi saya. Dan singkat cerita, akhirnya operasi pun berjalan dengan lancar. Operasi berjalan dengan lancar, dibantu dengan tenaga medis yang ada. Dan itu semua karena pertolongan Tuhan.
Saudara-saudari yang terkasih, melalui kisah ini, melalui apa yang saya alami, kita dapat melihat bahwa terkadang Tuhan menolong kita menyatakan kemuliaannya melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga melalui orang-orang yang di sekitar kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong setiap kita. Asalkan kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk saya dan saudara. Kemudian, yang dapat kita pelajari melalui bacaan kita saat ini, bahwa mujizat terjadi ketika kita percaya kepada Tuhan. Sebenarnya banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Akan tetapi, seringkali kita meragukan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Dalam ayat 5, Maria mengatakan kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Dalam bagian ini, Maria tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Akan tetapi, Maria percaya bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik. Ia percaya bahwa Tuhan Yesus berbelas kasih dan melakukan apa yang baik. Selanjutnya Tuhan berkata kepada pelayan-pelayan, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Tentunya para pelayan yang ada dalam pesta perkawinan itu merasa kebingungan. Dan mungkin mereka akan bertanya, mengapa tempayan-tempayan itu diisi penuh dengan air? Dan 6 tempayan yang ada di tempat pesta itu disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Karena menurut mereka, jikalau tidak dibasuh, maka mereka akan dikatakan najis. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan para pelayan untuk mengisi tempayan dengan air, pelayan-pelayan itu pun taat terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga menyuruh pelayan untuk mencerok air dari tempayan itu lalu dibawakan kepada pemimpin pesta. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita memahami bagian ini dalam pemikiran, dalam pandangan kita sebagai manusia, tentunya hal ini tidak masuk akal. Apa yang akan terjadi ketika air yang telah disediakan di tempayan itu tidak berubah menjadi anggur? Apa yang akan terjadi? Akan tetapi, murid-murid itu percaya. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun di luar nalar manusia, di luar apa yang dipikirkan oleh mereka. Saudara-saudari, ketika pelayan-pelayan itu percaya dan menaati apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka tahu bahwa Tuhan Yesus akan melakukan hal-hal, menyatakan kemuliaannya, menyatakan kuasanya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia mengubah suasana yang tadinya rasa khawatir, rasa gelisah yang dialami oleh tuan pesta dan pelayan-pelayan itu menjadi suatu sukacita. Menjadi sukacita yang sangat besar. Mereka tidak dipermalukan di tengah maraknya pesta perkawinan yang diadakan. Mereka mengalami mujizat dan kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan Yesus mengubah suasana menjadi suatu sukacita yang besar dalam pesta perkawinan itu.
Dan mujizat yang terjadi dalam pesta perkawinan ini merupakan mujizat atau di mana Yesus pertama kali menyatakan kemuliaannya. Dan melalui mujizat ini, melalui penyataan Tuhan dengan kuasanya yang luar biasa, murid-muridnya semakin kuat. Iman murid-murid Tuhan Yesus semakin kuat. Itulah tujuan Allah menyatakan mujizatnya, menyatakan kuasanya, menyatakan kemuliaannya, sehingga memperbaharui iman kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, sehingga memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam sebuah buku saya membaca mengenai satu ilustrasi di mana di sebuah desa ada seorang muda yang sangat pandai. Ada seorang muda yang sangat pandai, dan dia bertanya kepada salah satu nenek dan nenek ini terkenal sangat saleh dan sangat saleh di desa itu. Dia bertanya, "Nek, tentunya nenek tidak percaya mengenai satu kisah di Alkitab di mana Yunus ditelan ikan besar. Dan peristiwa itu sangat tidak masuk akal, bukan? Akan tetapi hal yang luar biasa dikatakan oleh nenek ini. Saya percaya hal itu. Saya yakin bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. Dan Tuhan akan melakukan sesuatu. Tuhan akan melakukan mujizat di luar nalar manusia. Tuhan akan melakukan mujizat. Mungkin bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Tuhan mustahil." Akhirnya orang yang meragukan Tuhan ini, yang tidak percaya mengenai kebenaran firman Tuhan ini, pergi meninggalkan nenek tanpa berkata apa-apa. Saudara-saudari, melalui kisah ini, kita dapat belajar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita percaya Tuhan sanggup melakukan apapun dalam kehidupan kita. Bahkan sesuatu yang tidak masuk akal sekalipun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Seperti yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Menyatakan kuasanya, menyatakan mujizat, menyatakan kemuliaannya dalam setiap kehidupan kita. Seperti Maria yang percaya bahwa Tuhan berbelas kasih dalam pesta perkawinan itu, bahwa Tuhan melakukan hal yang baik. Kiranya ini juga menjadi perenungan bagi kita. Menjadi perenungan bagi kita yang percaya kepada Tuhan dan sedang mengalami peristiwa yang tidak kita mengerti, mengalami peristiwa yang tidak kita pahami, mengalami peristiwa mungkin yang seringkali membuat kita khawatir. Yang harus kita lakukan adalah tetap percaya bahwa Ia akan melakukan yang terbaik bagi umatnya. Saudara-saudara yang terkasih, lakukan saja apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Ketika Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, maka Tuhan juga sanggup berperkara dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman ini bisa menguatkan kita dan kita bisa percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan turut campur tangan. Tuhan turut berperkara dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang menurut kita mustahil, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, maka kita akan merasakan kuasa, merasakan mujizat, dan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang terus nyata dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, ajarlah kami mengerti akan setiap rencana-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami seringkali meragukan Tuhan. Kami seringkali meragukan perbuatan-Mu yang ajaib ketika kami mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak kami mengerti. Tapi melalui firman ini kami dikuatkan
Kami percaya bahwa Tuhan sanggup berperkara dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami, nyatakanlah mujizat-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu dalam setiap apapun yang menjadi pergumulan kami. Tuhan berkati jemaat-Mu Tuhan dalam setiap pergumulan. Kiranya Tuhan memberkati, turut campur tangan dalam setiap apapun yang mereka gumulkan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, yang turut berperkara dalam setiap kehidupan kami. Berkati aktivitas kami hari ini, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati setiap aktivitas kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat menyaksikan pokok-pokok doa yang akan ditayangkan, dan kiranya kita memberikan kesempatan untuk mendoakan pokok-pokok doa yang akan ditampilkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.